videonya jelek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita mulai melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu. Malam ini kita menyegarkan kembali judul pembahasan kita, yaitu di bab keempat. Judulnya adalah hanya dengan sikap iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir merupakan dasar perbaikan hidup manusia di dunia. Kita garis tulis judulnya, iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir dalam kurung akhirat dasar perbaikan hidup manusia. Kalau kita lihat Al-Quran yang menjelaskan kondisi jahiliyah dahulu, yaitu kondisi sebelum turun Al-Quran. Kenapa hidup jahiliyah dahulu di Mekah di saat Nabi sebelum jadi Rasul? Quran menjelaskan surat Asy-Syura ayat 52. Wa auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Penyebabnya karena orang-orang tidak tahu konsep hidup yang diajarkan Allah dan tidak mengetahui bagaimana yang disebut sikap iman. Jadi penyebabnya hanya dua persoalan. Satu, tidak tahu konsep hidup menurut Allah. Yang kedua, tidak tahu bagaimana bersikap iman. Tidak tahu bersikap iman. Dua persoalan inilah yang menyebabkan manusia tadi gagal paham. Satu, a priori pinter sebelum belajar, merasa sudah hidup dalam keadaan Islam, padahal tidak tahu konsep Islam. Sehingga wujud kehidupan Islam bentuknya seperti halnya konsep yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, proses pembinaan hidup iman. Nah, jadi iman dalam penjelasan Al-Quran dari sejak mulai Allah mengajarkan wahyu kepada para rasul, iman itu diberikan batasan pengertian, yaitu sami'na atau na. Satu sikap hidup, sami'na, mau mempelajari Al-Quran dan mau mentaati Al-Quran. Kemudian konsep hidup yang diajarkan Allah menurut para rasul Allah sama seperti halnya gambaran kenyataan alam semesta ini, sistem jamaah. Jadi akibat daripada tidak memahami iman kepada Allah, tidak mengerti sikap iman dan tidak tahu konsep, maka manusia di dunia berusaha memperbaiki hidup, memperbaiki diri, memperbaiki rumah tangga, memperbaiki masyarakat, bangsa, tapi tidak pernah lahir satu bentuk perbaikan. Justru karena disebut satu lingkaran setan. Yang namanya agama, sebagai satu perbandingan, seluruh agama di dunia
bersemboyan baik. Itu mau memperbaiki hidup. Orang-orang yang melahirkan agama, seluruh agama dilahirkan oleh manusia, tujuannya baik. Makanya orang yang melahirkan agama itu pailasuk, orang yang cinta kebaikan. Baik, selamat. Agama itu mau selamat, mau damai, mau sejahtera. Baik selama hidup di dunia ataupun nanti setelah mati. Agama apapun di dunia bertujuan baik. Surga. Sehingga orang menyebutkan agama sama, baik. Agama itu hanya jalannya saja yang berbeda. Tapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran sebagai satu standar tolok ukur kebenaran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Al-Baqarah ayat 177, surat nomor 2. Allah menegaskan secara ternatif, laisal birro antuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Perbaikan hidup manusia tidak mungkin bisa dibangun melalui pandangan sikap hidup agama ataupun teori benda. Jadi dengan teori pembangunan benda, dengan teori keagamaan, agama apa saja, mustahil kata Allah. Di dalam ayat itu dijelaskan walakinnal birro, akan tetapi perbaikan hidup manusia hanya bisa dibangun apabila manusia mau beriman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, hari akhirat. Jadi agama seperti tidak beriman. Karena agama cukup dengan percaya, paham ketuhanannya. Nah, Allah mengajarkan dalam Al-Quran, kenapa kita harus iman kepada Allah? Karena manusia inilah oleh Allah diciptakan di dunia bukan kehendak dirinya. Kita hidup bukan kemauan kita, bukan kemauan orang tua kita, mama kita, bapak kita, kakek kita, sehingga adanya hidup. Tapi adanya hidup di dunia ini memang sudah program rencana Allah. Allah mau menetapkan rancangan pasti bahwa yang namanya manusia bakal dihidupkan di bumi, kemudian dimatikan lagi, membawa satu amanah yang sangat mulia. Mampukah manusia mewujudkan sebuah konsep yang indah, menata sebuah konsep menurut rancangan pasti Allah? Apabila manusia itu bisa, maka imbalannya adalah betapa dunia ini indah. Kehidupan manusia akan dalam keadaan kondisi yang saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Keuntungan dari konsep Allah tadi untuk manusia. Manusia sendiri yang merasakan, bukan kepentingan Allah. Nah, akan tetapi karena manusia di dalam perbaikan hidup tadi mengikuti dirinya, pola pikirnya, hasil subjektifnya, sehingga lahirlah berbagai macam teori keagamaan yang dilahirkan manusia yang bertujuan baik, tapi kata Allah di surat Al-Isra gak mungkin karena itu adalah subjektif. Jadi kenapa kita harus iman kepada Allah? Pertama, Allah mengajarkan asal usul manusia. Belum ada apa-apa, Allah mengajarkan ada Allah dan ruh manusia. Inilah Allah punya tujuan. Yang ada cuma Allah dan ruh. Allah ciptakan ruh, sehingga yas'aluna kanir ruh. Kalau bertanya manusia tentang ruh, kuli ruh min amri robbi, di dalam rancangan tempatnya. Sudah ditempatkan dalam rancangan manusia tadi, tapi berupa ruhnya, asli dirinya.
Karena itulah manusia adanya kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah pasti dia akan belajar tentang penjelasan Quran yang menjelaskan Allah dan dirinya. Di dalam rancangan Allah sudah menjelaskan bahwa manusia ruh ini akan dihadirkan ke dunia sebagai wakil Allah, Khalifatullah. Dilihat dari bahasa aja, Khalifatullah fil ardi. Khalifah itu bahasa badala, pengganti Allah di bumi. Allah akan menjadikan manusia pengganti Allah di bumi, melaksanakan sebuah konsep mengurus alam semesta agar tidak terjadi kerusakan, memakmurkan, menata kehidupan diri dan sesamanya yang penuh keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Semua Allah tadi rancangannya dilimpahkan kepada manusia, sehingga gelar pangkat manusia tadi Khalifatullah, pengganti Allah di bumi. Dalam ayat lain mutawakilun, wakil Allah penciptanya di bumi. Nah, jadi untuk terwujudnya pelaksanaan khalifah tadi, maka ia Allah ciptakan pertama malaikat Allah, para pengatur. Allah ciptakan sistem malaikat, para pengatur. Sebelum Allah ciptakan menghadirkan segala bentuk yang Allah akan dihadirkan di alam semesta ini, Ia ciptakan para pengatur dulu, malaikat. Malaikat itu udah diambil janji oleh Allah. Malaikat giladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ya ma yu'maru. Dia tidak akan membangkang, menyelewengkan aturan Allah. Dia taat selalu apa yang Allah perintahkan ia lakukan. Jadi penciptaan pertama Allah malaikat, satu makhluk yang taat patuh kepada aturan yang Allah tetapkan untuk menjaga seluruh ciptaan Allah. Makanya malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, atau di Al-Baqarah 30 wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sibuk berbuat menurut apa yang Allah perintahkan. Nah, setelah Allah menciptakan malaikat, baru dihadirkannya malaikat oleh malaikat alam. Alam semesta melalui satu proses 6 yaum, 2 yaum samawat, 2 yaum ardu, 2 yaum ekosistem. Jadilah alam semesta. Bumi. Hukum yang berlaku bagi alam adalah jamaah, sistema. Tidak satu pun Allah mencipta yang tidak sistem. Malaikat sistem. Karena sistem malaikat tadi, malaikat itu seperti bulatan 360 derajat. Bumi, alam semesta ini ibarat telur dalam genggaman malaikat. Kemampuan malaikat memanage. Malaikat itu bukan sendiri, satu sistem gerak menurut bidang yang diperintahkan Allah, tetapi dalam satu sistem, satu kesatuan. Dari yang mulia namanya kita Jibril, Mikail, Israfil, Ajul Ilmu, tapi satu sistem dengan bidang yang berbeda. Nah, dihadirkannya alam semesta dalam keadaan jamaah sistem. Bumi tergenang 70% laut. Kemudian 30% bumi daratan. 140 juta kilometer kubik, kilometer persegi daratan terhampar dalam keadaan sistema. Satu pun Allah mencipta segala sesuatu, tidak ada yang tidak sistema, tidak jamaah. Perpindahan dari satu bentuk ke bentuk melalui satu sistem jamaah. Matahari dari mulai duhon, maun, jamaah, rokon, unsur terpadu jamaah, memadat menjadi matahari, memecah menjadi sistem alam. Bumi jamaah, dijaga oleh seluruh planet.
Diproses dari alam ini jadilah manusia sepasang, Adam dan Hawa. Sebagai tonggak khalifah pertama, bapak manusia, untuk mampu melaksanakan program rancangan pasti Allah, ia letakkan di bulatan bumi, pusar bumi yang sekarang Masjidil Haram. Tumbuh di situ Adam dan Hawa. Wahyu pertama perintah kepada Adam, nikah Adam dan Hawa, uskun anta. Maka pernikahannya diabadikan sebagai tonggak